Sekarang ada Ko Ernest. Udah mulai kurang duit kok. Ernest Prakasa, salah satu founder stand up comedy Indonesia. Mungkin tanpa dia stand up comedy Indonesia akan jauh lebih baik. Gak usah sok berjasa. Dia ini pengikut Raditya Dika garis keras. Radit bikin film, dia bikin film. Radit nulis, dia nulis. Entar Radit terawih dia ikut juga nih. Waktu roasting Radit kemarin enak, follower Twitternya 13 juta. Kita googling nih, Raditya Dika. Raditya Dika pacar baru, Raditya Dika jomblo, Raditya Dika kucing baru. Ernest Prakasa 300.000. Ini kita googling juga susah gitu. Ernest Prakasa muncul di bawahnya, nggak Radit aja bang. Aduh. Dan mungkin ada yang belum tahu ya, Ernest Prakasa ini punya manajemen, namanya Hahaha Corp. Isinya talent-talent komika semua. Dia selaku pemimpin, G. Pamungkas, Ari Kriting, Benedion, Soleh Solihun, dan saya. Jadi ibarat dunia musik dia ini kayak Ahmad Dhani lah. Tapi tenang, dia tidak akan menikahi talentnya. Karena saya belum siap ya. Mungkin Ari Kriting kok, boleh ya. Saya sering komplain ke Kompas kenapa tema tidak pernah menguntungkan saya. Malam ini iya, tapi roasting bos sendiri. Ini kan saya tunggu-tunggu. Kenapa nggak dari dulu nih, banyak unek-unek saya nih. Timer stop nih, sejam-sejam saya katain dia nih. Who's the boss now? You can see me. Ketawa kan? Ketawa palsu. Hahaha, nggak gua kasih job lu, mampus. Awalannya tahun 2015, awal-awal, saya lagi di Samarinda tuh. Tiba-tiba ditelepon Ernest Prakasa. Wah, ada apa nih? Belum bayar cicilan HP atau gimana ya? Angkat. Ardit, iya kok. Telepon balik. Waduh. Waduh. Lu jadi opener tour gua. Dan jadi masuk manajemen gue. Wah itu deg-degan ya kan. Karena turnya dia ini keren-keren. Apalagi Illuminati tur keduanya. Tur pertama yang 3 kali sehari dilakukan dalam satu tempat. Pagi, siang, malam. Orang-orang sungguh luar biasa. Yang orang-orang gak tahu itu sewa gedung per hari. Bukan per jam. Ini orang bukan luar biasa. Emang cari untung aja. Naluri. Dan dia nih ya hidupnya emang bahagia aja gitu. Gak ada kurangnya, karir sukses, teman-teman banyak. Bahkan sama istrinya dia tuh so sweet banget. Di blognya Meira nih istrinya ada gini. Dear Ernest, aku tidak tahu kenapa kau mencintaiku sejak 10 tahun lalu. Aku tidak tahu kenapa kamu mau berbagi gen anak denganku. Yang aku tahu Tuhan menjagaku lewat kamu. Alay. Gak ingat umur. Tapi anaknya itu lucu-lucu teman-teman. Ada Snow sama Sky ya. Ini namanya Langit dan Salju. Berbau alam. Saya bisa nebak nih nama-nama anak setelahnya nih. Langit, salju, awan, gunung, sawah, laut. Jadi kalau manggil enak. Pemandangan, udah datang. Dilukis ya. Dan Ernest ini anaknya tuh aneh-aneh kelakuannya. Sky itu ya sering gini, "Pah, semut bisa duduk gak?" Waduh sulit. Tapi itu dijadiin materi sama dia. Menurut saya nih anaknya disetting biar PA terus ya kan. Biar dapat duit ini. Ayo nak kamu makan micin nak, ayo nak. Tapi ada satu kekurangan Ernest. Dia tidak akan bisa jadi bintang iklan obat tetes mata. Pakai Insti, pandangan jernih. Terus meleset. Targetnya kecil ya kan.
Akhirnya yang jernih pikirannya. Waduh. Tapi sebelum saya tutup roasting ini, ada satu hal yang harus saya omongin. Ampun bos, tadi demi lucu. Sekian dari saya, Ardit Erwanda. Selamat malam. Nggak nemu bahasa Cinanya ya. Orang-orang di dusun saya itu nggak membeda-bedakan ras. Terbuka. Jadi kalau misalnya Mas Ernest ini main ke dusun saya, buka toko, nggak bakal dipanggil koh. Dipanggilnya tetap Le ya. Le. Le Ernest. Le abis nangis ya Le. Sembab gitu Le. Kita itu nggak membeda-bedakan ras ya. Cuman ini roasting Mas Ernest ini saya jadi begadang di warnet ini. Soalnya saya nggak begitu kenal. Saya cari tahu di warnet. Udah semalaman di warnet nih saya ngetik Ernest A-nya mana ini coba? Udah setengah jam udah hampir nangis. Oh ini ketemu. Ketemu. Prakasa. Langsung ketemu informasi mengenai Mas Ernest. Cuman semuanya bagus-bagus nih kayaknya. Tur pertama stand up comedy di Indonesia. Presiden pertama stand up comedy Indonesia. Coba tepuk tangan buat Mas Ernest coba. Presiden pertama ya. Keren ya. Ya meskipun sampai sekarang saya nggak ngerti prestasinya apa sepanjang presiden. Cuman saya beneran nggak nemu aibnya apa nih beneran nih. Bikin kontroversi kayak artis-artis lain gitu loh mas. Bikin sensasi gitu loh. Nyanyi dangdut kayak. Atau bikin video skandal ya kan. Bikin video skandal kayak misalnya pura-pura diculik gitu misalnya gitu. Atau mungkin bikin skandal misalnya tuh ini mungkin kontroversi. Operasi plastik mungkin mas. Wah. Operasi plastik wajahnya dibikin mirip istrinya sendiri. Wah. Jadi nanti di rumah kembaran ya. Anaknya manggilnya mama semua nanti. Atau kalau enggak, carilah mas yang kontroversi yang disenangi sama Mas Ernest gitu. Kalau nggak ada ide, ini saya ada referensi nih mas. Dulu tuh ada artis tuh, ada artis tuh bikin kontroversinya dengan cara nginjek foto politikus mas. Ada nginjek foto politikus. Gara-gara itu gagal jadi MC Suci kalau nggak salah dulu. Terus akhirnya digantiin sama Bang Uus ya kayaknya ya. Ada tuh dulu ada. Cuman kayaknya digantiin juga karena Bang Uusnya lebih murah aja gitu. Ini saya beneran ini nggak nemu aibnya apa gitu loh. Saya cuma googling ini cuma ketemu foto-fotonya. Dari kecil sampai gede. Yang saya perhatikan rambutnya berubah-ubah. Ini waktu kecil nih. Wah. Bentar. Pakai anting, pakai gincu. Ini Mas Ernest ini kan nggak transgender kan? Nggak kan? Cowok tulen kan ini ya. Waduh. Rambutnya ini bener kayak mangkok bubur sama ini. Begitu dewasa rambutnya jadi gondrong di bagian belakang sini. Sama samping-sampingnya tapi ya nih. Nih, kalau tadi soundtracknya Meteor Garden bener. Soalnya ini lebih mirip Vanessa Wu ya ini. EXO ya. The power to see gitu. Shani itu artinya apa ya mas ya? Gak tahu juga. Wah KW ini parah. Kalau sekarang sudah berubah, rambutnya jadi lebih kekinian. Woi, klimis. Cuman keren juga karena nyisirnya ke belakang mas. Cobain deh nyisirnya ke depan. Saya pernah lihat nih nyisirnya ke depan jadi gini nih.
Jadi kayak ada sapu ijuknya gitu di sini. Kurang bagus mas, lebih bagus di belah tengah. Yang ini ya, saya lebih seneng yang ini. Nah, lebih kayak Charlie mas. Cintaku tulus padamu gitu. Coba. Terima kasih Nosedan. Di 10 besar, 10 komika ngerosting Radit. Dan ku bilang sama Radit, Radit itu di mana dibayar untuk dihina. Sekarang ada Ko Ernest. Udah mulai kurang duit kok. Biaya pendidikan anak mahal ya kok ya. Kita komika kalau patungan 200-200 cincai lah. Boleh lah. Lagian gini, kenapa sih yang di roasting tuh Ko Ernest gitu? Ko Ernest ini ya terkenalnya nanggung. Nanggung, dia gak terkenal kalian gak jadi di tengah-tengah gitu aja. Kasih tau nih ya, Ko Ernest pernah jadi model video klip padi. Ada yang tahu gak? Gak ada yang tahu kan? Gak ada kan? Aku juga baru tahu ini. Iya. Video klip berapa kali lah. Iklan cuma berapa kali ya. Bahkan ya di Suci 4, Ko Ernest sempat jadi host di sini. Tapi setengah jalan diganti sama Uus. Itu menandakan bahwa Uus lebih lucu. Film lah paling, film Ko Ernest yang lumayan banyak. Ada Make Money yang cuma seminggu di bioskop. Terus ada Comic 8, Ngenes Movie, apalagi Boboho, Polistory ya, Meteor Garden gitu. Tapi Ko Ernest ini ya, di turnya yang namanya Happiness, itu sempat singgah ke kota kami, kota Medan gitu. Alhamdulillah banyak yang nggak tahu. Ini nih ya, mumpung Ko Ernest di sini nih ya. Kemarin aku ketemu Ko Ernest senyum-senyum sendiri itu senyum palsu kok. Aduh, ini tiket belum ada laku lagi. Mana Ko Ernest minta hotel gratis lagi nih. Cemana jualnya gitu. Ini ada yang mau beli tiket Ko Ernest nggak? Ada yang mau beli tiket Ko Ernest nggak? Ah, lucuan juga boboho. Gitu. Aku awalnya gini, Ko Ernest tuh ya, di sana tuh tempat show-nya dia di dalam hotel, tapi kapasitasnya nggak terlalu luas gitu. Cukup untuk 200 orang gitu. Aku berpikir gini, berarti Ko Ernest ini nggak mau yang heboh-heboh gitu, nggak mau yang tempat gede-gede, enggak gitu. Tapi makin kemari, makin deket hari H, sampai hari H aku sadar, ternyata kemampuan Ko Ernest cuma 200 orang. Nggak ada lagi yang heboh-heboh ya, ada on the spot, nggak ada. Cuma 200 orang. Dan itu pun ya. Ko Ernest terkenalnya nanggung. Aku nih stres nyari materi tentang Ko Ernest, stres. Serius, gabung aku sama anak komunitas. Woi, tolong aku mau roasting Ko Ernest gitu. Oh udahlah cari yang lain aja, pusing-pusing gitu. Balik aku ke kawan-kawan SMA. Woi, minggu ini aku ngerosting Ko Ernest. Kira-kira apa ya yang bisa di-EJI dari dia ya? Oh, gini aja nih, ada yang nyeletuk. Mending kau bahas kenapa dia keluar dari band. Ernest gitaris kan? Bukan. Ernest Prakasa. Oh, bilang lah kalau suaminya Nirina Jubir. Bilang. Lagian ya, Ko Ernest ini lagi heboh sama yang namanya ngevlog. Vlog, ya ikut-ikutan aja gitu. Radit ngevlog, dia ngevlog juga. Dan durasi di vlog Ko Ernest yang pertama itu cuma 2 menit. Ini vlog atau iklan YouTube kok. Nanti nih kita nonton YouTube-nya Radit, iklannya Ko Ernest ngevlog. 5, 4, 3, 2, 1, skip. Lagian Ko Ernest nih ya, Ko Ernest stand up. Ini ya, aku kasih tahu ya.
Ko Ernest waktu stand up pernah ngundang Bapak Gubernur DKI, Bapak Ahok untuk naik ke atas panggung. Di vlognya, Ko Ernest pernah ngevlog sama Pak Ahok. Cari backingan kok. Saya Indra Jegal, terima kasih. Matanya terbuka kan? Ini. Kalau ngeliat yang beginian aja baru matanya melotot. Dasar. Oriental. Ernest Prakasa. Polisi sama yang beginian, wah senang. Kita mah teman. Gimana Glodok, aman Glodok? Setoran lancar ya? Ernest Prakasa, ini orangnya perfeksionis, idealis. Bahkan dia ini adalah salah satu komik yang cerdas. Tepuk tangan buat dia. Tapi semua itu sirna. Begitu kita lihat fotonya yang ini nih. Coba lihat. Ya Allah, Nas. Ini maksudmu apa coba? Pingin mirip Sancai di Meteor Garden gitu? Malah mirip bencong Taman Lawang ini, Nas. Aduh, tapi kalau dilihat-lihat cantik juga ya, Nas. Jarang-jarang loh ya ada oriental. Ernest Prakasa ini adalah komik Indonesia pertama yang tur keliling Indonesia. Weh, gokil. Dan dia juga komik pertama yang tur pakai dana pendidikan anaknya. Pendidikan anak ditaruhkan ya. Ampun, untung aja ini turmu itu berjalan sukses gitu. Coba kalau misalnya nggak sukses, ini anak mau disekolahkan di mana? Hah? Di Roxy. Mikir coba kenapa? Ini belum pernah dilaporin Kaseto kali ini ya. Contoh dong Panji. Panji World Tour, dia nggak pakai dana pendidikan anaknya. Dia pakai dana pendidikan anakmu, Nas. Di sini ada yang tahu kalau Ernest punya vlog ya? Di vlognya Ernest itu, waduh, ini ya, ada yang aneh di vlognya Ernest. Kalau ada bintang tamunya, yang nonton banyak. Tapi giliran nggak ada bintang tamunya, yang nonton sedikit. Nah, serius loh, ini fotonya nah. Dikira saya bohong apa? Tuh, ada Raditya Dika, 91 yang nonton. Saya yakin ini yang nonton ya fansnya Raditya Dika. Nah, yang ini 53 ini baru Nas. Fansnya istrimu ini. Jangan senang dulu. Ya Allah, ini namanya kamu cuma numpang tenar, Nas. Cuma pingin numpang terkenal. Kalau pingin numpang terkenal, ya udah datang aja tuh ke rumahnya Pak De Indro bikin vlog. Rumahnya Nirina. Jangan ke rumahnya Panji. Ntar duit anakmu dipinjam lagi. Dan ini ya, Ernest ada filmnya judulnya Ngenes. Ngenes. Ini aku pikir ya, judul Ngenes ini cuma dicocok-cocokin aja sama namanya. Ngenes lah, happiness lah, terus mau apa lagi ya? Tetanus. Tipes, Ria Ernest gitu. Pokoknya ada nes-nesnya aja. Dan di filmnya, Ernest menceritakan kalau dirinya itu ngenes gitu. Ya Allah, yang lebih ngenes dari kamu itu banyak. Lihat aja itu Sadana, kurang ngenes apa itu mukanya. Ngenes kok bisa kuliah, punya mobil, istrinya cantik, punya rumah. Ini ngenesnya di mana coba nih? Ngenesnya di mana? Ini kalau memang kamu ngenes, kamu itu kuliah gagal, anakmu gak sekolah, kamu tur kacau, istrimu kawin lagi.
Duitmu nggak dikembaliin Panji. Nah itu baru ganas. Tapi ngomong-ngomong, ini rambut pomade apa aspal ini ya? Ini sepatu KW. Kita buktikan ya, kalau sepatunya ini KW apa enggak. Dibuka Nas, dibuka. Dibuka. Serius ini. Ini ya. Nah, KW ya, kita lihat ya. Kalau berdiri gini, asli nih ya. Kalau mereng KW. Ini terbukti kalau ini barang endorsan. Saya Gamal, selamat malam.